Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Friana, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Determinan Kecenderungan Orang Berhutang yang dimediasi oleh materialisme dan dimoderasi oleh literasi keuangan. Dengan dosen pembimbing pertama, Ibu Dr. Eti Gurendrawati MSI AK, dan dosen pembimbing kedua, Ibu Profesor Dr. Umi Widyasuti SEME. Pada proposal tesis kali ini yang akan dibahas yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima kajian pustaka dengan kerangka teori, yang keenam pengembangan hipotesis, yang ketujuh metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah penutup. Latar belakang dari penelitian saya ini karena beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan yang signifikan pada pasar keuangan di negara-negara berkembang, khususnya dalam lembaga keuangan pinjaman kepada kelas sosial ekonomi yang sebelumnya terpinggirkan sebagai bagian dari upaya mereka menuju inklusi keuangan. Yang kita ketahui pada saat ini maraknya peer-to-peer P2P fintech lending yang kita kenal sebagai pinjaman online. Menurut Otoritas Jasa Keuangan sendiri, nilai penyaluran pinjaman online di Indonesia sejak Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023 mencapai 20,53 triliun. Dari nilai penyaluran pinjaman online yang disampaikan oleh OJK, ternyata pada kenyataannya banyak masyarakat yang terjerat oleh pinjaman online ilegal. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menerima lebih dari 1.300 pengaduan terkait kasus pinjaman online pada tahun 2018. Itu menurut penelitian dari Muhammad tahun 2019. Nah, nilai ini mungkin hanya sebagian kecil karena banyaknya orang-orang yang tidak melapor kepada lembaga bantuan hukum. Nah, untuk OJK sendiri mencatat jumlah aduan terkait pinjol ilegal sejak Januari sampai Mei 2023 jumlahnya sebanyak 3.903 aduan. Nah, selain itu juga ternyata presentasi korban pinjol ilegal berdasarkan status pekerjaan peringkat pertama ditempati oleh profesi sebagai guru, yaitu sebesar 42%, kemudian korban PHK 21%, ibu rumah tangga 18%, karyawan 9%, pedagang 4%, pelajar 3%, tukang pangkas rambut 2%, dan ojek online sebesar 1%. Nah, dari presentasi korban pinjol ilegal yang kita ketahui tadi, hasil ini sangat menarik karena guru yang diharapkan memiliki literasi tinggi justru menjadi orang yang paling terdampak dengan adanya pinjaman online ilegal. Selain itu, latar belakang kenapa sih guru sering terjerumus ke pinjaman online? Menurut OJK, yang pertama yaitu karena banyak guru dan tenaga kependidikan berasal dari latar belakang ekonomi kelas menengah bawah dan sering terkecoh dengan janji pembiayaan yang mudah dan cepat. Nah, yang kedua alasannya yaitu banyak guru yang kekurangan dana dan menghadapi tawaran pinjaman online ilegal. Yang ketiga, karena penyedia layanan dapat dengan mudah membuat aplikasi pinjol. Yang keempat, kurangnya literasi mengenai pinjaman online. Yang kelima adalah pengaruh iklan dan media sosial yang meminjamkan uang tunai secara cepat tanpa mempertimbangkan resiko, legitimasi pemberi pinjaman, serta kemampuan membayar kembali. Nah, selain menurut OJK, menurut Prita Gozi sebagai CEO dan Principal The Finance, mentor keuangan, banyak guru yang terjerat pinjaman ilegal karena yang pertama, pendapatan yang rendah dan dibayar sekaligus dalam beberapa bulan kemudian. Sering kita dapatkan ya sebagai guru honorer itu dibayar misalnya 3 bulan sekali, sedangkan kebutuhan itu harus tetap terpenuhi sehingga mengganggu arus kas.
dari guru tersebut. Nah, selanjutnya, banyak guru yang berasal dari generasi sandwich, yang ketiga karena tergiur gaya hidup dan kemudahan yang diiming-imingi oleh pinjol, dan yang keempat adalah kurangnya literasi keuangan. Selanjutnya, hasil riset No Limit Indonesia tahun 2021 mengenai tajuk perkembangan isu pinjaman online di media sosial, banyak percakapan-percakapan yang telah direkam. Nah, ternyata latar belakang orang meminjam pinjaman online itu bisa karena untuk membayar utang lain. Itu sebanyak 1.433 perbincangan. Selanjutnya, latar belakang ekonomi menengah ke bawah itu sebesar 542 perbincangan. Dana cair lebih cepat sebesar 499 perbincangan, memenuhi kebutuhan gaya hidup 365 perbincangan, kebutuhan mendesak 297 perbincangan, perilaku konsumtif sebesar 138 perbincangan, tekanan ekonomi sebesar 103 perbincangan, membeli gadget baru sebesar 52 perbincangan, membayar biaya sekolah 46 perbincangan, literasi pinjaman online rendah sebanyak 42 perbincangan. Nah, dari hasil ini diketahui bahwa untuk peminjaman online sendiri itu belum tentu karena tuntutan perekonomian, tetapi juga ada yang karena memenuhi kebutuhan gaya hidup, perilaku konsumtif, selain itu juga membeli gadget baru, uh, itu menjadi hal yang menarik bagi saya untuk meneliti hal ini lebih lanjut gitu. Sikap menjadi faktor kunci, apakah individu itu anti utang? Dalam hal ini sikap menjadi faktor dalam pembayaran utang. Nah, sehingga sebagian rumah tangga menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, mungkin hal ini terjadi karena dia tidak memiliki warisan, tabungan, atau sumber lainnya yang dapat digunakan sebagai alternatif pendapatan. Individu yang secara tidak sengaja menganggap batas kredit mereka sebagai bagian dari pendapatan saat ini, biasanya akan merasa cemas terhadap uang dan akan melakukan pembelian impulsif. Akibatnya timbul perilaku berhutang yang beresiko. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait faktor-faktor penyebab kecenderungan berhutang, seperti variabel gender, pendapatan dan harga diri yang telah dilakukan oleh Livingstone dan Lund tahun 1992, emosi, persepsi resiko, literasi keuangan, materialisme, menurut Asma et al. Tahun 2019, Flores dan Vieira tahun 2014, Rahman et al. Tahun 2020. Variabel impulsif oleh Anderloni et al. Tahun 2012, kerentanan ekonomi De Matos et al. Tahun 2019, norma subjektif Lebdau dan Citiau tahun 2021, kesalahpahaman batas kredit, kecemasan terhadap uang, Abrentes Braga dan Veludo de Oliveira tahun 2020, serta variabel budaya oleh Fahri tahun 2023. Namun, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, adanya inkonsistensi penelitian, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Asma. Itu menyatakan bahwa emosi dan materialisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan berhutang, sedangkan literasi dan persepsi resiko tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan berhutang. Menurut De Matos et al. Tahun 2019, materialisme mempunyai pengaruh signifikan terhadap utang konsumen. Pada saat yang sama, hal itu dipengaruhi oleh harga diri, impulsif, dan sikap terhadap utang. Selanjutnya, materialisme bertindak sebagai mediator, seperti impulsif yang lebih tinggi memicu materialisme yang mempengaruhi tingkat utang. Hutang yang lebih tinggi terjadi pada perempuan dan mereka yang menggunakan lebih banyak kartu kredit dan berpendidikan lebih tinggi. Penelitian Rahman et al. Mengungkapkan bahwa persepsi resiko memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan materialisme dan emosi, sedangkan hutang mempunyai hubungan dengan emosi dan materialisme. Temuan juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara utang dan faktor perilaku berdasarkan hal tersebut, seperti jenis kelamin, status perkawinan, usia, pendapatan, dan ketergantungan pada kartu kredit dan pinjaman.
Menurut Lebdow dan Cetiao 2021 menyatakan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kecenderungan berhutang dan lebih kuat pada laki-laki. Persepsi risiko memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kecenderungan berhutang. Pembelian impulsif, harga diri, dan kerentanan ekonomi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kecenderungan berhutang. Efek impulsif pada materialisme lebih kuat pada konsumen perempuan. Selanjutnya, Fahri 2023 menyatakan bahwa literasi keuangan, emosi, persepsi resiko, budaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan berhutang. Materialisme berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kecenderungan berhutang. Religiulitas berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh emosi terhadap kecenderungan berhutang. Menurut Asma et al. 2019, menyatakan literasi tidak signifikan berpengaruh terhadap kecenderungan orang berhutang. Menurut Rahman et al. Tahun 2020, menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh langsung antara literasi keuangan terhadap kecenderungan orang berhutang. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, belum ada yang meneliti literasi keuangan sebagai variabel moderasi. Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu di mana literasi keuangan saya gunakan sebagai variabel moderasi. Literasi keuangan sebagai variabel moderasi antara sikap berhutang yang dijelaskan oleh emosi, persepsi resiko dan norma subjektif, dan faktor-faktor perilaku psikologis yang dijelaskan oleh impulsif, harga diri, dan kerentanan ekonomi terhadap kecenderungan berhutang. Artinya dengan variabel literasi keuangan, maka akan memperkuat atau memperlemah hubungan langsung, sikap berhutang, dan perilaku psikologis terhadap kecenderungan berhutang. Nah, penelitian ini menjadikan literasi keuangan sebagai variabel moderasi, di mana literasi keuangan mungkin dapat memperkuat atau memperlemah faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan orang dalam berhutang. Dari latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan penelitian ini yaitu yang pertama, apakah sikap berhutang berpengaruh terhadap hutang konsumen? Apakah perilaku psikologis berpengaruh terhadap hutang konsumen? Apakah materialisme memediasi pengaruh sikap berhutang terhadap hutang konsumen? Yang keempat, apakah materialisme memediasi pengaruh perilaku psikologis terhadap hutang konsumen? Yang kelima, apakah sikap berhutang memiliki pengaruh terhadap materialisme? Yang keenam, apakah perilaku psikologis memiliki pengaruh terhadap materialisme? Yang ketujuh, apakah materialisme berpengaruh terhadap hutang konsumen? Yang kedelapan, apakah literasi keuangan memoderasi sikap berhutang terhadap hutang konsumen? Yang kesembilan, apakah literasi keuangan memoderasi pengaruh perilaku psikologi terhadap hutang konsumen? Dan yang ke-10, apakah literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap hutang konsumen? Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk menganalisis pengaruh sikap berhutang terhadap hutang konsumen. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh perilaku psikologis terhadap hutang konsumen. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh sikap berhutang terhadap hutang konsumen yang dimediasi oleh materialisme. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh perilaku psikologis terhadap hutang konsumen yang dimediasi oleh materialisme. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh sikap berhutang terhadap materialisme. Yang keenam, untuk menganalisis pengaruh perilaku psikologis terhadap materialisme. Yang ketujuh, untuk menganalisis pengaruh materialisme terhadap hutang konsumen. Yang kedelapan, untuk menganalisis pengaruh sikap berhutang terhadap hutang konsumen yang dimoderasi oleh literasi keuangan. Yang kesembilan, untuk menganalisis pengaruh perilaku psikologis terhadap hutang konsumen yang dimoderasi oleh literasi keuangan. Dan yang ke-10, untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap hutang konsumen. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis, guna untuk pengembangan teori perilaku keuangan, memperkaya literatur materialisme, pemahaman tentang peran literasi keuangan, integrasi teori psikologi dan keuangan, dan yang terakhir adalah basis penelitian lanjutan. Dan manfaat praktis dari penelitian ini yang pertama yaitu edukasi keuangan untuk masyarakat, yang kedua bisa sebagai kebijakan dan strategi pencegahan hutang, yang ketiga pengembangan produk keuangan, yang keempat konseling dan penasihat keuangan, yang kelima peningkatan kesadaran individu, serta alat untuk menganalisis resiko keuangan. Kajian pustaka dari penelitian ini, teorinya terdiri dari yang pertama teori of planned behavior. Sebagai perpanjangan dari teori tindakan beralasan, teori perilaku terencana atau TPB, menegaskan bahwa niat untuk melakukan sesuatu perilaku tertentu pada dasarnya ditentukan oleh sikap
Norma subjektif dan kontrol terhadap perilakunya, menurut Eisen tahun 2011. Nah, niat dianggap sebagai konstruktif penting dalam teori yang berkaitan dengan dinamika dan perilaku pribadi konsumen. TPB sering digunakan dalam memprediksi perilaku konsumen dalam berbagai situasi, menurut Teng dan Wang tahun 2015. Nah, begitu juga penelitian ini memanfaatkan TPB dalam memahami hutang konsumen. Selanjutnya yaitu teori Economic Psychological Theories of Debt. Di sini perilaku siklus hidup hipotesis, the behavioral life cycle hypothesis dibangun di atas life cycle hipotesis dari perspektif psikologis. Nah, menyadari bahwa manusia pada kenyataannya tidak rasional seperti diprediksikan oleh life cycle hypothesis. Nah, behavioral life cycle hypothesis bersifat memperkirakan. Nah, faktor perilaku dan psikologis bisa mempengaruhi konsumsi dan tabungan masyarakat sepanjang hidupnya. Gitu. Yang ketiga yaitu risky indebtedness behavior. Nah, perilaku berhutang beresiko telah menjadi tema laten di kalangan masyarakat dunia dalam pengambilan keputusan. Mengingat kurangnya manajemen dalam bertambahnya usia, sumber daya keuangan, dan kebiasaan konsumsi yang berlebihan, mempengaruhi pasar keuangan dan perekonomian, menurut Van et al. Tahun 2022. Menguatkan hal ini, Asma et al. Tahun 2019 telah meneliti terkait bertambahnya jumlah rumah tangga yang membelanjakan secara signifikan sebagian dari gaji mereka untuk mengatasi utang mereka. Nah, fenomena hutang dianggap sebagai salah satu kekhawatiran utama dalam masyarakat saat ini. Karena kemudahan-kemudahan dari inklusi keuangan dalam pembelian-pembelian dari teori-teori yang telah disebutkan menghasilkan variabel sikap berhutang. Menurut teori perilaku terencana, sikap mencerminkan sejauh mana seseorang menyetujui atau tidak menyetujui perilaku sebelum mencapainya, menurut Eisen tahun 2011. Nah, artinya masyarakat cenderung menganut perilaku yang sikapnya disukai, menurut Citiao et al. 2021. Nah, singkatnya ini mengacu pada kecenderungan untuk merespons secara positif perilaku berhutang. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa konsumen yang memiliki sikap yang lebih positif terhadap hutang cenderung memiliki lebih banyak hutang. Oleh karena itu, memiliki tingkat materialisme yang lebih tinggi, menurut De Matos et al. Tahun 2019. Maka kesimpulan sikap berhutang berdasarkan penelitian adalah mengacu pada kecenderungan untuk merespon secara positif berhutang. Sikap berhutang sendiri dijelaskan oleh dimensi emosi. Menurut Hui Enzot tahun 2019, Flores dan Vieira tahun 2014 menyebutkan bahwa emosi mempengaruhi perilaku orang, yaitu konsumsi, pengambilan risiko, maupun pengambilan keputusan. Nah, dalam konteks sosiokultural, setiap subjek pasti menyerah pada emosi. Nah, maka kesimpulan emosi berdasarkan penelitian adalah mengacu kepada perasaan bangga, rasa malu, gugup yang dirasakan orang pada saat pengambilan keputusan atau suatu hal. Selanjutnya yaitu sikap berhutang dijelaskan oleh persepsi resiko. Dimensi persepsi resiko menurut Taylor 1974 ada dua aspek yang dirasakan terkait risiko, yaitu ketidakpastian tentang hasil dan ketidakpastian tentang konsekuensinya. Persepsi resiko mengungkapkan bagaimana individu melihat risiko ketika mengambil keputusan. Persepsi resiko menunjukkan bagaimana individu memandang risiko selama pengambilan keputusan. Cetana et al. 2011. Maka kesimpulan persepsi resiko berdasarkan penelitian adalah mengacu pada bagaimana individu mempertimbangkan resiko saat mengambil keputusan. Nah, yang terakhir, sikap berhutang dijelaskan oleh dimensi norma subjektif. Norma subjektif adalah variabel lain yang relevan dalam konteks ini. Norma subjektif mengungkapkan bagaimana orang bereaksi terhadap hal-hal yang umum yang terjadi pada kehidupan sosial, menurut Cetiao et al. Tahun 2020. Maka kesimpulan norma subjektif berdasarkan penelitian ini menyeratkan bahwa kapan seseorang merasa bahwa lingkungannya akan menyetujui perilaku tertentu, dia cenderung berniat untuk terlibat dalam perilakunya. Selanjutnya yaitu
variabel perilaku psikologis. Nah, gagasan bahwa utang mungkin berakar kuat pada mekanisme psikologis pikiran manusia telah diungkapkan oleh para peneliti seperti Lea tahun 2021, Lea et al. Tahun 1995. Lea tahun 2021 berpendapat bahwa mengambil hutang merupakan keputusan antar waktu di mana seseorang memutuskan apakah akan mengkonsumsi di masa sekarang atau di masa depan. Menariknya, para peneliti menemukan bahwa orang cenderung lebih memilih imbalan jangka pendek dibandingkan imbalan jangka panjang menurut Ainsley tahun 1975 dan tahun 1993. Hal ini menyebabkan mereka mengambil lebih banyak hutang daripada yang mereka mampu bayar untuk membeli barang-barang yang dapat memberi kepuasan pada saat ini. Maka kesimpulan perilaku psikologis berdasarkan penelitian adalah mengacu pada kecenderungan untuk merespon atau memutuskan untuk berhutang. Perilaku psikologis dijelaskan oleh dimensi impulsif. Impulsif adalah ciri-ciri kepribadian mengungkapkan kepribadian seseorang cenderung untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa analisis yang cermat. Rook and Fisher 1995, sehingga mempengaruhi perilaku dalam banyak aspek kehidupan dari aktivitas reaksi hingga pengambilan keputusan penting. Sharma et al. Tahun 2014. Maka kesimpulan impulsif pada penelitian ini adalah ciri kepribadian yang mengungkapkan kepribadian seseorang cenderung untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa analisis yang cermat. Perilaku psikologis dijelaskan oleh dimensi harga diri. Menurut Hafizon dan Rosenberg 1981 mendefinisikan harga diri sebagai keyakinan milik individu tentang nilai atau harga dirinya. Nah, menurut Davis, Kean dan Sandler tahun 2001, harga diri didefinisikan sebagai sikap positif atau negatif terhadap diri sendiri, tingkat kesukaan atau kepuasan terhadap diri dan perasaan seseorang dianggap berharga dibandingkan dengan orang lain. Maka kesimpulan harga diri berdasarkan penelitian adalah mengacu pada keyakinan individu tentang nilai atau nilai dari dirinya sendiri. Selanjutnya, perilaku psikologis dijelaskan oleh dimensi kerentanan ekonomi. Menurut Figueira tahun 2004, Rotterdam dan tahun 2021 mendefinisikan kerentanan ekonomi sebagai kemampuan individu untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi kebutuhannya, pengeluarannya, dan untuk menanggapi kejadian yang tidak terduga. Maka kesimpulan kerentanan ekonomi berdasarkan penelitian adalah mengacu pada kemampuan individu untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluarannya dan untuk merespon kejadian yang tidak terduga. Selanjutnya yaitu variabel hutang konsumen. Hutang merupakan kekhawatiran masyarakat saat ini karena banyak orang yang berkorban sebagian dari pendapatan mereka untuk mengatasi utang mereka. Menurut Gathergood tahun 2012, Livingstone and Lund 1992 menemukan korelasi positif yang kuat antara sikap berhutang orang dan tingkat utang. Temuan ini juga didukung oleh Davis dan Lea tahun 1995 yang mengungkapkan korelasi positif yang signifikan antara utang dan sikap. Menurut Katona 1975, ada 3 alasan mengapa orang membelanjakan lebih banyak daripada penghasilannya yang dapat menyebabkan hutang, yaitu berpenghasilan rendah, kemudian yang kedua berpenghasilan tinggi disertai keinginan kuat untuk berbelanja dan keengganan untuk menabung terlepas dari pendapatannya. Maka kesimpulan hutang konsumen berdasarkan penelitian adalah mengacu pada tingkat hutang yang harus dibayar sebagai akibat dari pembelian barang dan jasa secara kredit. Variabel selanjutnya itu variabel materialisme. Materialisme didefinisikan sebagai pentingnya kepemilikan dan perolehan barang materi dalam mencapai tujuan hidup atau keadaan yang diinginkan. Menurut Rincis dan Dawson tahun 1992, materialisme juga dapat didefinisikan sebagai orang yang berupaya memperoleh harta benda untuk mendukung status sosial dan meningkatkan kesenangan. Materialisme dipandang positif jika menjadi sumber motivasi untuk memperoleh nilai-nilai yang lebih berorientasi kolektif. Namun, bila negatif, maka motivasinya akan menimbulkan rasa iri untuk mendapatkan status menurut Flores dan Vera tahun 2014. Maka kesimpulan materialisme adalah pencerminan dari pentingnya kepemilikan dan perolehan barang materi untuk mencapai tujuan hidup utama untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Nah, selanjutnya variabel literasi keuangan.
Menurut Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Maka kesimpulan literasi keuangan adalah mengacu pada informasi yang membantu masyarakat mengelola keuangan mereka baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah kerangka teori dari penelitian saya yang merupakan second order, di mana sikap berhutang dijelaskan oleh dimensi emosi, persepsi resiko, dan norma subjektif. Perilaku psikologis dijelaskan oleh dimensi impulsif, harga diri, dan kerentanan ekonomi. Di sini akan kita analisis determinan kecenderungan orang berhutang yang dimediasi oleh materialisme dan literasi keuangan. Pengembangan hipotesis penelitian ini yaitu H1, sikap berhutang berpengaruh positif signifikan terhadap hutang konsumen. H2, perilaku psikologis berpengaruh positif signifikan terhadap hutang konsumen. H3, materialisme memediasi pengaruh sikap berhutang terhadap hutang konsumen. H4, materialisme memediasi pengaruh perilaku psikologis terhadap hutang konsumen. H5, sikap berhutang berpengaruh positif signifikan terhadap materialisme. H6, perilaku psikologis berpengaruh positif signifikan terhadap materialisme. H7, materialisme berpengaruh positif signifikan terhadap hutang konsumen. H8, literasi keuangan memoderasi pengaruh sikap berhutang terhadap hutang konsumen. H9, literasi keuangan memoderasi pengaruh H9, literasi keuangan memoderasi pengaruh perilaku psikologis terhadap hutang konsumen. H10, literasi keuangan berpengaruh terhadap hutang konsumen. Metodologi penelitian, waktu dan tempat. Waktu dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2024, tempatnya di Kota Tangerang. Desain penelitian ini yaitu kuantitatif cross-seksional, populasi yaitu guru di Kota Tangerang. Menurut statistik Dapodi Kemendikbud semester genap tahun 2023-2024, pada tahun 2024, Kota Tangerang memiliki total guru sebesar 17.618 orang dengan 28,7% merupakan guru laki-laki dan 71,3% merupakan guru perempuan. Sampel dari penelitian ini yaitu convenience sampling, teknik penentuan sampel berdasarkan kesediaan anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel. Menurut Uma dan Roger tahun 2016. Nah, dalam penelitian ini responden yang digunakan berjumlah 200 orang agar hasil angket atau kuesioner bisa lebih baik. Pengukuran variabel independen dari penelitian ini yaitu sikap berhutang dan perilaku psikologis. Variabel dependen dari penelitian ini adalah hutang konsumen. Variabel mediating penelitian ini yaitu materialisme. Variabel moderating penelitian ini yaitu literasi keuangan. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang didistribusikan melalui formulir kuesioner Google Form yang berisi pernyataan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden guru yang menerima kuesioner. Teknik berbasis survei telah dipertimbangkan dalam pengumpulan data melalui kuesioner kepada guru yang memiliki hutang, baik hutang konsumtif maupun hutang investasi, yakni bisa berupa rumah, mobil, emas, peralatan rumah tangga, telepon seluler, komputer, atau tablet, dan lain-lain. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling dengan perangkat lunak yang digunakan yaitu Smart PLS. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif. Kah jam berisik kah? Malah makin kedengeran sih Kak Ustaz. Diam. Teknik analisis Teknik analisis data yang dilakukan yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif,
Merupakan prosedur-prosedur mengorganisasikan dan menyajikan informasi dalam satu bentuk yang dapat digunakan dan dapat dikomunikasikan atau dapat dimengerti. Uji instrumen yang dilakukan pada penelitian ini yang pertama adalah uji validitas. Teknik pengujian yang digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan validitas konvergen dan validitas diskriminan. Selanjutnya yang kedua yaitu uji reliabilitas. Teknik pengujian yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah menggunakan convert alpha dan composite reliability. Selanjutnya model pengukuran atau inner model. Model yang digunakan untuk model pengukuran. Pada penelitian ini terdapat 4 uji statistik yaitu inner model R-square, goodness of fit F-square, effect size, path coefficient, direct effect. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis bootstrapping. Sekian pemaparan proposal tesis dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.